Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Amirul Ihsan, NIM 2030202187. Saya dari kelas PAI 6 di Universitas Sugeng Raden Fatah Palembang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan beberapa surat penting dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Yang akan saya bahas pertama yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini dalam Al-Quran termasuk surat yang pertama atau pembuka yang terdapat pada halaman Al-Quran pertama, dan terdapat 7 ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Isi dari surat kandungan Al-Fatihah ini yaitu tauhid rububiyah. Artinya tauhid ini menjelaskan bahwa Allah adalah Rabb satu-satunya yang mengatur jagat raya ini. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, penegasan ibadah untuk hanya Allah, kepada Allah dan untuk Allah, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Artinya penegasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna tanpa melakukan takhil. Baiklah, yang saya akan jelaskan lagi bahwa surat Al-Fatihah ini terdapat dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, adalah surat yang digunakan saat para sahabat melewati kampung Arab, lalu terdapat sebuah pemimpin atau pembesar kampung tersebut yang tersengat binatang atau terserang demam. Nah, dari situ para sahabat lantas menyembuhkannya dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, artinya di sini sahabat bahwa surat Al-Fatihah ini selain digunakan untuk amalan dan untuk memenuhi keutamaan sholat wajib, maka di sini bermanfaat untuk menyembuhkan orang yang tersengat binatang ataupun orang yang terserang demam. Yang selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surat Al-Fatihah. Perilaku pertama yaitu perilaku keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinyatakan dalam 2 ayat ini bahwa yang pertama, segala puji bagi Allah atas ucapan rasa syukur terhadap semua nikmat. Yang kedua yaitu keimanan tentang bagi Allah memiliki sifat-sifat yang sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua yaitu hukum-hukum, jalan kebahagiaan dan bagaimana cara menempuh jalan kebahagiaan tersebut untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu kisah-kisah para nabi dan orang-orang terdahulu yang menentang Allah. Sebagian besar ayat Al-Quran memuat kisah-kisah para nabi dan orang-orang terdahulu yang menentang Allah. Teman-teman, yang selanjutnya yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Yang surat ini bisa saya definisikan bahwa surat ini termasuk surat untuk berlindung dari kejahatan yang gelap gulita. Contohnya di malam hari. Pada malam hari itu banyak sekali setan-setan yang berkeliaran, seperti di hari waktu maghrib itu sangat banyak sekali. Terus kandungan surat Al-Falaq ini yaitu mengandung isti'azah, permintaan perlindungan seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, dalam memohon perlindungan dalam surah Al-Falaq ini Allah disebutkan dengan sifatnya yang Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk. Jadi kita harus mengimani bahwa Allah itu Tuhan seluruh makhluk dan Tuhan pada saat pagi dan sore hari dan di dalam waktu-waktu yang lainnya juga. Surah Al-Falaq ini mengandung isti'azah kepada Allah dari kejahatan syarr di waktu malam.
surat Al-Falaq ini terdapat dalil sihir itu ada, dan karenanya manusia harus berlindung kepada Allah bukan kepada selain Allah. Yang terakhir ini surat Al-Falaq menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Hadis yang berkaitan dengan surah Al-Falaq ini yaitu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, demi diriku yang ada pada tangannya, sesungguhnya surat tersebut sama dengan sepertiga Al-Quran. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa para sahabatnya, apakah salah seorang di antara kamu merasa lemah untuk membaca seperti Al-Quran pada satu malam? Maka itu berat bagi mereka, dan mereka berkata, siapa di antara kami yang sanggup melakukan itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan adalah sepertiga malam. Mungkin di sini, hadis di sini tidak mengaitkan tentang surah Al-Fatihah, tetapi menjelaskan tentang surah Al-Ikhlas. Karena dalam beberapa hadis yang dicangkup itu mungkin belum ada tafsiran tentang surah Al-Falaq. Maka dari itu dituliskan di sini sebagai surat Al-Ikhlas. Namun isi kandungan itu menyebutkan bahwa surat Al-Falaq ini adalah surat untuk memohon perlindungan dari berbagai kejahatan di malam hari. Perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah Al-Falaq yaitu selalu berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, hanya berdoa, berharap kepada Allah, menjauhi perilaku dengki kepada orang lain, dan menjauhi perbuatan yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau sihir. Yang ketiga yaitu surat Al-Kafirun. Al-Kafirun ini terdapat pada akhir-akhir juz 30 pada ayatnya, yaitu terakhir untukku agamamu dan untukku agamaku. Artinya di sini tidak ada urusan untuk agama lain. Agama kita adalah agama kita dan agama orang lain adalah agama orang lain. Ini terdapat 6 ayat dalam surat Al-Kafirun ini. Isi kandungannya pun juga menolak tegas ajakan kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesat dengan tujuan apapun, menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Yang ketiga, menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Yang keempat, menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu mengajarkan toleransi untuk tidak memaksa orang lain. Yang keempat yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini terdapat 7 ayat dan isi kandungan surat Al-Ma'un ini yaitu ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Bagaimana sih kriteria orang-orang yang mendustakan agama itu? Yaitu suka menghardik anak yatim, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin, dan orang yang lalai dalam sholatnya, serta orang yang salatnya riya, dan orang yang memberi bantuan tetapi dipamerkan, dan orang yang enggan memberi bantuan. Dalam surah Al-Ma'un ini surat yang paling menjadi sifat kesosialan kita terhadap kehidupan bermasyarakat, karena perilaku dalam surat Al-Ma'un ini adalah salah satunya menyayangi dan mencintai anak yatim, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin, serta salat ditegakkan, menghindari dan menjauhi perilaku dan perbuatan riya, serta untuk memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan Al-Quran, hadis, materi kuliah SD, SMP, SMA pada surat, yaitu surat dalam Al-Quran.
akan kita bahas. Yang pertama yaitu surah Al-Ikhlas, yang kedua surat An-Nasr, yang ketiga surat Al-Kautsar, yang keempat surat Al-Fil, dan yang kelima surat At-Tin. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini yaitu memurnikan keesaan Allah. Jadi surat ini mengesahkan Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki konsep ketuhanan dan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Ikhlas ini berada pada urutan 112. Surat ini tergolong surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 4 ayat. Nah, dari surat ini maka ada isi kandungan terhadap surat Al-Ikhlas. Isi kandungannya yaitu menegaskan keesaan Allah dan sifat yang ahad. Ahad itu artinya satu. Yang kedua, tidak ada yang sebanding maupun setara dengan Allah, baik dalam hakikat, wujud maupun sifat. Yang ketiga yaitu semua makhluk bergantung dan membutuhkan Allah. Allah adalah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi semua hajat makhluk. Yang keempat, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan juga tidak mempunyai istri, dan juga tidak beranak. Yang kelima, berisi pokok-pokok serta pondasi keimanan. Ngomong-ngomong masalah hadis yang berkaitan dengan surah Al-Ikhlas ini, seperti yang saya bacakan sebelumnya, bahwa hadis yang mengenai surat Al-Ikhlas ini, bahwa membaca surat Al-Ikhlas ini seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi apabila kita sudah membaca surat Al-Ikhlas, maka ganjarannya seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Ikhlas yaitu senantiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa meminta sesuatu hanya kepada Allah, tidak boleh melakukan syirik kepada Allah dan tempat bergantung selain Allah. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu, dan terakhir hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu surah An-Nasr. Surat An-Nasr ini yaitu surat yang 100 ke-10 dalam Al-Quran, yang terdiri dari 3 ayat. An-Nasr berarti pertolongan. Isi dan kandungan surah An-Nasr ini yaitu memberikan kabar gembira bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah secara khusus dalam pembebasan kota Mekah pada saat itu. Dan surah An-Nasr ini memberikan arahan untuk menisbatkan kemenangan kepada Allah, bahwa kemenangan adalah pertolongan dari Allah dan harus diikuti dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Surat ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah SAW, sebagaimana beliau kabarnya kepada Fatimah radhiyallahu anha, juga sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu radhiyallahu anhu dan sahabat ahli tafsir lainnya. Hadis yang berkaitan dengan surah An-Nasr ini yaitu ditanya pada saat itu, apabila Rasulullah SAW selesai dari salatnya, salat fardu, beliau beristighfar 3 kali mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam min jalali wal ikram, dan cara-cara beristighfar kepada Allah, lalu membaca surat tersebut. Perilaku yang mencerminkan surah An-Nasr ini yaitu tawakal, artinya berserah diri pada Allah atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu kita harus pasrah, tawakal kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah itu hal yang terbaik untuk kita. Terus menjadikan pribadi yang gemar menolong sesama dan berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu surat Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah yang terdiri dari 3 ayat, yang menjadi surat terpendek dalam Al-Quran ya. Kata Al-Kautsar sendiri adalah nikmat yang banyak dan diambil dari ayat pertama
dari surah ini artinya karunia Allah Subhanahu wa taala berupa telaga Al-Kautsar bagi orang-orang penghuni surga. Masya Allah. Isi kandungan surah Al-Kautsar ini bahwa manusia diminta untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara sholat dan berkorban. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah salah satu bukti nyata dalam mensyukuri nikmat Allah. Jadi apabila kita menyisihkan rezeki sedikit untuk berkorban kepada Allah, maka kurban tersebut insya Allah merupakan bukti nyata kita mensyukuri nikmat Allah. Yang ke perilaku yang terakhir dalam surah Al-Kautsar, yaitu perilaku yang mencerminkan surah Al-Kautsar, yaitu melaksanakan sholat dengan khusyuk, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, tidak saling membenci terhadap sesama, dan kalau bisa, kalau mampu, berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini surah yang ke-105 dalam Al-Qur'an dan terdiri dari 5 ayat. Surat ini tergolong pada surat Al-Makkiyah. Nama Al-Fil sendiri yaitu gajah yang diambil dari ayat pertama dari surat ini. Topik surat ini adalah kisah gagalnya usaha penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha, Raja Yaman, dan 6.000 tentaranya. Dalam tentara tersebut termasuk diantaranya 13 gajah atau 9 dalam versi lain. Tahun terjadinya peristiwa ini dicatat dalam sejarah Islam yaitu tahun gajah. Surat kandungan dalam surah Al-Fil yaitu mengisahkan kehancuran Abraha pada pasukan gajah, karena pada saat itu Raja Abraha dan pasukannya ingin menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Namun Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Pelindung, Allah tidak ingin rumah sucinya dihancurkan. Akhirnya Allah menyerukan kepada burung ababil yang menurut Raja Abraham, menurut kita itu tidak mungkin, namun Allah yang Maha Kuasa dan Maha memiliki kekuatan, beliau pada saat itu hancur Raja Abraham. Yang terakhir yaitu yang mencerminkan perilaku surah Al-Fil. Perilaku terpuji adalah sikap rendah hati dan sikap tidak merasa lebih hebat dari kekuasaan Allah. Hal ini yang menyebutkan bahwa sifat yang mencerminkan surah Al-Fil. Yang kelima yaitu surat At-Tin. Surat At-Tin ini adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat dan tergolong surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Burj. Nama Atin diambil dari kata atin yang terdapat pada surat pertama yaitu buah tin. Isi kandungan surat Atin ini yaitu merupakan, tin sendiri adalah merupakan tempat tinggal Nabi Nuh, yakni di kota Damaskus yang memiliki banyak pohon tin, sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis yang berlokasi di Yerusalem, Palestina. Nah, surat Atin ini menjelaskan bahwa telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Jadi Allah itu menciptakan kita sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi adalah dengan bentuk sebaik-baiknya. Dan Allah akan mengembalikan kedudukan manusia ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Jadi kita ini berdosa, jadi tempat balik kita antara surga dan neraka. Namun kita dituntut untuk beramal saleh ketika di dunia. Insya Allah akan membawa kita, amal kita akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu perilaku yang mencerminkan surah At-Tin, beriman dan bertakwa kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan tidak mendustakan hari akhir, berlindung pada naungan Allah, melakukan kebaikan, beramal, bersyukur dan rajin beribadah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang surat Al-Mujadilah ayat 11, surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah An-Nisa ayat 8 serta surat An-Nisa ayat 146.
Surat Al-Mujadilah ini termasuk surat yang ada pada Al-Quran. Surah Al-Mujadilah ini ayat 11 menjelaskan bahwa isi kandungannya yaitu menjelaskan azab menghadiri majelis, khususnya majelis ilmu. Yang kedua yaitu di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan berdiri atau minum. Allah akan memberi kelapangan untuk orang yang berlapang-lapang di majelis. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pada beberapa derajat baik di dunia maupun di akhirat. Lalu hal-hal atau perilaku yang mencerminkan surah Al-Mujadilah ayat 11 ini yaitu penuh semangat dalam menuntut ilmu dan agama, terus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, menjalankan kewajiban guna memberikan hak orang lain, melakukan segala perbuatan berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, berperilaku dan bersikap sesuai tuntunan agama. Yang kedua, surat Ar-Rahman ayat 33. Ar-Rahman di sini artinya surat yang ke-55 dalam Al-Qur'an. Surat ini tergolong dalam surat Al-Makkiyah yang memiliki 78 ayat. Ar-Rahman artinya Maha Pemurah. Jadi Ar-Rahman ini terdapat dalam isi kandungannya ayat 33 mengingatkan jin dan manusia akan nikmat, di antaranya Allah mempersilihkan jika mereka sanggup menembus dan melintasi langit. Yang kedua yaitu ayat ini memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa menjelajah ruang angkasa dan seterusnya. Yang keenam yaitu kekuatan itu milik Allah, manusia tidak memiliki kekuatan kecuali dari Allah dan dengan izinnya. Selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan surah Ar-Rahman ini adalah gemar mencari ilmu pengetahuan. Dan kedua, senantiasa mencari jawaban dan keagungan alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah sedemikian indahnya. Yang ketiga yaitu tidak pernah merasa sombong atas ilmu yang dimiliki. Dan yang terakhir, selalu menyadarkan ilmu yang dimilikinya serta senantiasa memberi pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 8. An-Nisa sendiri yaitu artinya wanita, terdiri dari 176 ayat, tergolong surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Surah An-Nisa ini banyak yang menceritakan tentang hubungan dengan wanita, dan surat ini termasuk surat yang isi kandungannya yaitu Islam mengajarkan kasih sayang, menyambung silaturahmi dan menolong sesama. Ayat ini juga memerintahkan untuk memberikan bagian sedekah kepada kerabat yang bukan ahli waris, seperti anak yatim, orang miskin yang hadir saat pembagian warisan, terutama jika warisan itu banyak. Perilaku yang mencerminkan surah An-Nisa ayat 8 yaitu menyedekahkan sebagian harta. Yang kedua, meluangkan waktu untuk membagiankan kerabat, yatim piatu ataupun yang kurang mampu, anak-anak yang kurang mampu di bidang ekonomi, terus orang-orang tua, orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan bertutur kata yang baik. Yang berikutnya yaitu surat An-Nisa ayat 146. Surat An-Nisa ayat 146 ini memiliki isi kandungan yaitu ayat tersebut memerintahkan manusia agar bertaubat, menganjurkan agar umat manusia melaksanakan ibadah ikhlas atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu seruan agar umat manusia selalu menjalankan perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut juga memerintahkan kita agar memperteguh ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan membawa kita kepada surga. Perilaku yang mencerminkan surah An-Nisa ayat 146 yaitu gemar melakukan perbuatan yang terpuji. Terus ikhlas dalam melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala,
tidak mengharap pujian maupun sanjungan dari orang lain, terus tidak pernah membeda-bedakan secara amalan besar maupun kecil, dan tidak memperhitungkan terlebih lagi mengungkit perbuatan baik yang dilakukan orang lain. Selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 153, Al-Imran ayat 134, Al-Anfal ayat 27, Al-Ahqaf ayat 13. Mari kita bahas satu persatu. Surat Al-Baqarah ini termasuk surat yang awal dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 153 ini termasuk surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Ayatnya juga panjang-panjang, termasuk terpanjang dalam Al-Quran. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah ini ayat 153, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meminta pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat. Ketika menghadapi musibah dan cobaan, seorang mukmin harus bersabar dan memperbaiki sholat. Intinya ya. Dan yang poin-poin penting dalam surah Al-Baqarah ini yaitu kebersamaan khusus itu berupa penjagaan, perlindungan, pembelaan, dan pertolongan. Orang-orang yang sabar hendaknya tenang menghadapi kehidupan karena Allah sudah menjamin bahwa Dia membersamai mereka. Surat yang berikutnya yaitu surat Al-Imran. Surat Al-Imran ini surat yang akan kita bahas termasuk pada surat ayat 134. Surat ini mengandung isi kandungan yaitu surah Al-Imran menunjukkan sebagai karakter orang yang bertakwa. Terus Islam mengajarkan umatnya untuk gemar berinfak. Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola emosi dan menahan amarah, serta Islam mengajak umatnya memaafkan dan tidak menyimpan dendam, mengajarkan umatnya untuk suka berbuat kebajikan. Sifat yang ditiru dalam surat Al-Imran ini 143 ini yaitu gemar berinfak, menahan amarah, memaafkan manusia, dan juga sifat suka berbuat baik. Dan yang selanjutnya yaitu surah Al-Anfal ayat 27. Al-Anfal ayat 27 ini termasuk surah yang ada pada Al-Quran. Isi kandungan surah Al-Anfal ini yaitu larangan untuk mengkhianati Allah, larangan untuk mengkhianati Rasulullah, larangan untuk mengkhianati amanah yang sudah kamu pegang. Yang berikutnya yaitu surat Al-Ahqaf ayat 13. Surah Al-Ahqaf ayat 13 ini mengandung isi kandungan yaitu selalu istiqomah terhadap apa yang akan dihadapi atau saat terkena berbagai musibah, terhadap istiqomah terhadap Allah untuk segala ibadahnya. Dan juga surat ini mengajarkan kepada kita bahwa mengajarkan amal-amal itu menyebabkan diperolehnya rahmat dan tercurah. Jadi mengerjakan amal-amal baik sehingga mereka akan dibalas di suatu saat nanti oleh Allah dengan perbuatan yang mereka bawa, yaitu perbuatan baik, tidak syirik dan tidak melanggar perintah Allah dan larangannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan surah Al-Furqan ayat 63, surat Al-Isra ayat 27, surat An-Nahl ayat 114, dan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu surah
Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan ayat 63 ini berisi kandungan bahwa dalam surat ini sudah tercantum jelas bahwasanya ciri dari Ibdur Rahman yaitu orang-orang yang ketika ia menapakkan kaki di bumi, ia berjalan dengan rendah hati dan tidak menyombongkan diri segala apa yang ia miliki. Apapun ketika ia bertemu dengan orang-orang yang datang padanya hanya untuk mencaci maki, itu tidak benar. Bahwa mengajarkan ketidaksombongan, bahwa sifat sombong itu adalah sifat yang buruk dan dibenci Allah, dan juga mengajarkan kita terhadap sikap yang rendah diri. Perilaku yang wajib ditiru oleh umat Islam pada surah Al-Furqan ayat 63 ini yaitu menjadi pribadi yang rendah hati atau tawadhu. Terus apabila kita akan berbuat jahat, maka kita sendiri yang akan menanggungnya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita sendiri yang menanggungnya. Apa yang kita tanam, itulah yang kita benih. Mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kebaikan pada siapapun dan menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang penyayang terhadap semua makhluk di bumi, termasuk hewan, termasuk benda mati, termasuk yang paling penting manusia. Penjelasan berikutnya yaitu surah Al-Isra ayat 27. Surah Al-Isra ayat 27 ini menerangkan dengan jelas-jelasnya bahwa menghambur-hamburkan harta atau berfoya-foya itu adalah pemborosan yang mana merupakan bagian dari perbuatan setan. Jadi sikap boros inilah yang dilarang oleh Allah, dan sebaliknya ia memerintahkan kepada umat muslim agar selalu hidup hemat dalam artian kebutuhan kita tercukupi, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak berfoya-foya terhadap uang, dan tidak berfoya-foya terhadap harta. Perilaku yang wajib ditiru dari surah Al-Isra ayat 27 ini yaitu rajin menabung, selalu rajin bersedekah dari harta yang kita miliki, membelanjakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak membuang-buang harta untuk hal yang tidak bermanfaat, serta tidak boros dalam membelanjakan harta, dan selalu hemat dalam menggunakan. Yang ketiga yaitu penjelasan Al-Qasas surah An-Nahl ayat 114. Surah An-Nahl ini dapat kita simpulkan mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dari rezeki yang telah mereka terima darinya, serta untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua. Sudah jelas bahwa itu tadi isi kandungannya. Perilaku yang wajib ditiru dalam surat An-Nahl ayat 114 ini makan dan minum dari makanan yang halal, bukan yang haram. Yang kedua, menjauhi makanan dan minuman yang Allah haramkan, seperti makanan yang Allah haramkan, maksudnya daging hewan apa gitu, daging hewan babi, daging hewan anjing. Yang halal daging hewan ayam, sapi, unta. Yang ketiga yaitu mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang keempat yaitu penjelasan tentang surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Isi kandungannya yaitu Allah memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan, meminum khamar dan meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan panah merupakan salah satu perbuatan setan dan dapat mendatangkan kerugian yang besar. Dalam surat ini Allah dengan jelas melarang umatnya untuk mengikuti jalan setan dan segera menjauhinya bila telah tersesat ke dalam perbuatan yang buruk. Perilaku yang dapat diambil dalam Al-Maidah ayat 90 dan 91 itu tidak meminum minuman keras serta melakukan judi. Yang kedua,
tidak berkorban kepada berhala serta mengundi nasib pada anak panah. Itu termasuk judi juga. Yang ketiga yaitu segera menjauhi jalannya setan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Yang berikutnya saya akan menjelaskan surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39 sampai 42, surat Ali Imran ayat 159 dan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama sekali yang akan kita bahas yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Tafsir surah Az-Zumar ayat 53 ini adalah ayat tentang optimisme. Merupakan surat Al-Makkiyah. Nama surah Az-Zumar ini berarti rombongan-rombongan. Artinya diambil dari kata yang terdapat pada ayat 71 dan 73. Dinamakan pula surat Al-Ghuraf, diambil dari kata pada ayat 20. Isi kandungan surat Az-Zumar ini optimis, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Sesuai dalam surat Az-Zumar ayat 53 ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dalam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknanya Allah mengampuni semua dosa tanpa peduli betapapun banyaknya, asalkan pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya hanya taubat. Lalu Allah mengampuni dosa Allah kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat yang selanjutnya yaitu surat An-Najm ayat 39 dan 42. Surat An-Najm ini mengandung adanya kandungan, yaitu dalam surat tersebut manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang ia amalkan. Jadi seberapa kita mendapatkan pahala, maka kita juga mendapatkan amal yang banyak. Yang kedua yaitu pentingnya ikhtiar. Yang ketiga, sebab amal yang ia lakukan akan diperlihatkan di akhirat. Yang selanjutnya yaitu tafsir surat Al-Imran ayat 159. Surat Al-Imran ayat 159 ini yaitu bisa kita tafsir lemah lembut adalah rahmat Allah. Artinya di sini adalah karakter Rasulullah yang lemah lembut karena adanya rahmat dari Allah. Menjauhkan diri dari sifat kasar, seni memaafkan dan sikap demokratis. Tawakal menyikapi hasil musyawarah. Isi kandungannya yaitu manusia menyukai pribadi yang lemah lembut. Yang kedua yaitu Rasulullah memiliki akhlak yang agung, diantaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan tawakal. Yang ketiga yaitu ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dan dilandasi dengan tawakal kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu Al-Qasas Al-Hujurat ayat 13. Tafsirnya yaitu manusia adalah satu keturunannya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Yang kedua, prinsip dasar hubungan manusia. Prinsip dasar ini menjadikan berkembang sangat banyak bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Prinsip dasar hubungan manusia. Yang kedua yaitu kemuliaan berbanding lurus dengan takwa. Jadi jika kita memiliki kemuliaan, misalnya kita menghafal Al-Quran, kita hafal dengan Al-Quran, kita menerjemah Al-Quran, maka akan berbanding lurus dengan takwa, asalkan kita tidak sombong dalam menghafalnya. Surat Al-Hujurat ini mengandung isi kandungan yaitu
ayat ini memberitahu manusia berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa, Siti Hawa. Yang kedua, keberagaman adalah sunatullah karena Allah menjadikan manusia berkembang sedemikian banyak. Yang ketiga yaitu keberagaman bukan untuk berpecah belah dan saling memusuhi, tetapi saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik maka akan terjalin kedekatan, kerjasama, dan bisa saling memberikan manfaat terhadap sesama manusia atau sesama. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang surah Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Anfal termasuk surat ke-8 dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah, dan suratnya ciri-cirinya suratnya panjang-panjang. Surah Al-Anfal ini memiliki kandungan yang dapat menjelaskan kegiatan yang bisa menjadi bukti keislaman seseorang, yakni seperti berhijrah. Selain itu dalam ayat ini disebutkan 3 golongan kaum muslimin berserta hubungan ketiganya. 3 golongan ini diantaranya golongan kaum yang disebut memperoleh derajat yang tinggi dan mulia, yaitu kaum muhajirin. Kaum ini pula yang melakukan hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah hingga rela berkorban memperjuangkan agama Islam melawan kaum musyrikin yang kejam. Yang kedua yaitu kaum Ansar di Madinah yang memeluk agama Islam. Kaum ini berjanji kepada Rasulullah SAW dengan kaum muhajirin untuk siap berkorban dengan harta benda mereka. Dan yang terakhir yaitu golongan kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah, tapi mereka adalah orang-orang yang menetap di negeri yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Surah Al-Anfal ini ayat 72 menjelaskan tentang hijrah merupakan peristiwa dahsyat dalam sejarah agama dan kemanusiaan dari sudut pandang keagamaan. Hijrah merupakan peristiwa keagamaan karena berkaitan erat dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan sudut pandang kemanusiaan, peristiwa hijrah merupakan implementasi dari ajaran Islam mengenai pentingnya menghormati, menjaga, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat ayat 12. Surat ini adalah surat ke-49 dan tergolong surat Madaniyah. Surat ini menceritakan tentang larangan bergosip dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Berprasangka buruk kepada sesama manusia sebenarnya dilarang oleh agama manapun selain Islam. Jadi Allah juga melarang memata-matai dan mencari keburukan orang lain. Terus isi kandungan surat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Selanjutnya adalah Allah melarang untuk mencari-cari keburukan orang lain. Dan yang terakhir adalah bahwa Allah melarang manusia untuk ghibah. Ghibah merupakan membicarakan orang lain yang tidak hadir, yang mana jika orang tersebut mengetahuinya maka dia tidak suka. Ghibah dalam ayat ini diibaratkan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya dari awal hingga akhir. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.